before creation, Captain the salvation. The Lord who made us and knows our soul, cold and salt motion, the love of His salvation, water and the Spirit, Gate of tabernacle, soft the love of the Lord. The King was baptized by John the Baptist, fulfilled all His work, the love of His salvation, body and death He paid with His baptism. His blood on Calvary, Lord, defeat love, His perfect salvation. Oh. Pendahuluan kepada pasal 10. Adakah orang-orang yang sementara mengejar kebenarannya sendiri tidak percaya kepada Injil air dan Roh? Kitab suci mengatakan bahwa orang-orang yang demikian dengan tidak percaya kepada kebenaran Allah dan justru mengejar kebenarannya sendiri adalah orang-orang yang melawan Allah. Apa yang akan dilakukan orang-orang seperti itu? Apakah Allah merencanakan memberikan kepada semua manusia keselamatan darinya, yang adalah kebenaran Allah, dan mengutus Yesus Kristus melalui bangsa Israel? Tentu saja, Yesus begitu sangat menghendaki menyelamatkan semua orang berdosa dari dosa-dosanya sehingga Ia datang ke bumi ini, disalibkan di kayu salib, dan bangkit dari kematian. Ia datang, dengan kata lain, untuk menyelamatkan semua yang percaya kepadanya. Allah Bapa mengutus Yesus Kristus kepada orang Israel untuk menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka, tetapi orang Israel tidak mau menerima Yesus, kebenaran Allah. Justru, mereka terobsesi oleh pengajaran akan kebenarannya sendiri. Lebih lagi, mereka tidak bisa menerima Dia sebagai Mesias bagi bangsa mereka dan Juru Selamat untuk jiwa mereka. Paulus mengatakan bahwa ada orang-orang yang diutus Allah, dan melalui merekalah Injil yang indah bisa didengar. Injil yang didengar dari para hamba Allah yang diutusnya adalah Injil yang mengandung kebenaran Allah. Anda tidak boleh melewatkan kesempatan ini.
Hanya dengan mendengar Injil air dan Roh ini yang diberitakan oleh para hamba Allah yang mengenal dan percaya kepada kebenarannya, Anda bisa percaya bahwa Allah sudah memberikan kepada Anda pengampunan dosa dan kebenarannya. Injil air dan Roh adalah berita yang paling baik dan paling indah di dunia ini. Berita itu begitu indah dan baik yang sudah menyelamatkan orang berdosa dari segala dosanya. Berita indah ini melengkapi kembali jiwa manusia karena Injil air dan Roh yang diberikan Allah memang makanan rohani bagi jiwa. Dalam Injil penebusan yang indah yang diberikan oleh Allah adalah kuasa untuk mengampuni dosa-dosa semua manusia. Injil air dan Roh memiliki kuasa berkat untuk memberikan kepada kita damai di dalam pikiran kita dengan pengampunan dosa kita. Berpusat kepada hukum Allah, bangsa Israel sangat sibuk mengejar kebenarannya sendiri. Karena mereka berpikir bahwa kebenaran mereka sendiri berlimpah karena ketaatan mereka kepada hukum Taurat. Mereka tidak menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Mereka begitu bersemangat mengejar pekerjaan hukum Taurat sehingga mereka bahkan tidak menoleh kepada kebenaran Allah. Mereka tidak bersedia menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka sampai sekarang dan masih berusaha mengejar kebenaran mereka sendiri. Apakah kitab suci menjelaskan bahwa bangsa Israel berbalik melawan kebenaran Allah untuk memantapkan kebenaran mereka sendiri? Berbicara mengenai bangsa Israel yang begitu terobsesi oleh hukum Taurat, Paulus menegur iman mereka dengan mengatakan, "Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya." Roma 10 ayat 4. Iman legalistik yang mengejar kebenaran diri sendiri bukanlah iman yang benar di hadapan Allah. Ketika bangsa Israel dikuasai keinginan hanya mau mengikuti hukum Taurat Perjanjian Lama, mereka tidak bisa mengerti bahwa Yesus, yang menjadi kebenaran Allah, adalah juru selamat mereka, dan bahkan berbalik melawan Dia. Dalam semangat mereka untuk membanggakan diri mereka sebagai umat pilihan Allah, di mana firman Allah diberikan kepada mereka dan mereka mentaatinya, bangsa Israel kemudian menjadi sebuah bangsa yang berbalik melawan kebenaran Allah. Apakah Anda sangat ingin untuk memantapkan kebenaran Anda sendiri? Masalah dengan semangat bangsa Israel menegakkan hukum Taurat adalah karena mereka sangat berkehendak memantapkan kebenaran mereka sendiri. Karena kebenaran mereka sendiri, kebenaran Allah yang ditetapkan oleh Tuhan kita menjadi terabaikan. Akibat dari iman legalistik bangsa Israel adalah mereka akhirnya berbalik melawan kebenaran Allah. Jadi, mereka masih belum menyadari betapa parahnya akibatnya. Apa kebaikan atau untungnya mereka mengejar pekerjaan hukum Taurat yang diberikan kepada mereka?
Keinginan mereka untuk mengikuti firman Allah hanya berakhir sebagai hambatan untuk mengenal dan percaya kepada kebenaran Allah. Sekali lagi, kita harus menyadari bahwa semangat mereka yang tidak memiliki pemahaman yang benar mengenai hukum Taurat hanya akan membawa mereka berbalik melawan kebenaran Allah. Kitab suci dengan jelas mengatakan bahwa kepada semua orang yang percaya, Yesus menjadi akhir dari hukum Taurat bagi kebenaran. Tuhan kita menggenapi kebenaran Allah dengan menanggung segala dosa dunia dengan baptisan dan curahan darahnya di kayu salib. Semua untuk menghapus dosa-dosa baik orang Israel maupun orang-orang non-Yahudi. Dengan itu, Injil air dan roh yang mengandung kebenaran Allah, bukan hukum Taurat, sudah menjadi sumber ketenangan di padang pasir bagi semua orang berdosa. Injil air dan rohlah yang menghapus segala dosa kita dan menyediakan dukungan yang sungguh kepada kita. Apalagi selain Injil air dan roh di mana orang-orang berdosa di dunia ini bisa menemukan dukungan di dalam hatinya. Di sini di dalam kitab Roma, Paulus mengatakan bahwa memantapkan kebenaran sendiri tanpa percaya kepada kebenaran Allah adalah dosa besar. Injil yang bagaimana yang akan menjadi Injil yang indah bagi kita, orang-orang non-Yahudi? Injil yang mengatakan bahwa Tuhan kita Yesus menanggung segala dosa dunia dengan baptisannya. Injil ini adalah Injil yang tercatat di dalam Matius 3 ayat 13-17 yang menyaksikan bahwa Yesus menanggung segala dosa dunia. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Beginilah Yesus menanggung segala dosa dunia ke atas dirinya dengan baptisannya oleh Yohanes. Paulus menegur kaum legalis yang tidak percaya kepada kebenaran Allah dengan bertanya, "Siapakah akan naik ke sorga?" Yaitu untuk membawa Yesus turun. Dengan kata lain, pertanyaan ini berarti, siapa yang bisa diselamatkan dari dosa hanya dengan mentaati hukum Taurat? Tujuan pertanyaan Paulus adalah untuk menggarisbawahi inti bahwa mentaati hukum Taurat tidak akan pernah membawa keselamatan dari dosa. Ia mengatakan, dengan kata lain, bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membersihkan diri kita dari dosa. Paulus sering berbicara mengenai kebenaran Allah dalam surat-suratnya. Jawaban Paulus kepada iman yang benar dapat ditemukan di dalam Roma 10 ayat 10,
di mana dikatakan, "Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan." Injil yang diberitakan oleh Paulus adalah Injil yang mengatakan bahwa kita bisa menerima kebenaran Allah dengan percaya kepada baptisan Tuhan dan darahnya di kayu salib, yang melaluinya Allah dinyatakan. Kita harus percaya bahwa Tuhan memberikan kepada kita Injil air dan Roh, dan bahwa Ia memberikan kepada semua orang yang percaya kepada Injil ini damai sejati di dalam pikirannya. Iman sejati datang dari mendengar firman Allah. Apa yang dikatakan Paulus kepada kita mengenai iman sejati? Roma 10 ayat 17 mengatakan, "Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Iman sejati, dengan kata lain, datang ketika kita mendengar Injil bahwa hamba-Nya, yang melaluinya Allah berbicara, memberitakan firman-Nya. Keyakinan kita akan iman sejati